Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali diberinya kesempatan untuk kita menjalankan apa yang memang merupakan kewajiban atas kita selaku hamba-Nya. Kesempatan yang dimaksudkan paling tidak untuk saat ini adalah oleh Allah kita dibangunkannya, oleh Allah kita dibangunkan pada subuh hari ini 11 Muharram 20 Agustus dalam keadaan sehat walafiat, dan kita pun begitu terbangun, berkemas, bersiap-siap untuk menuju tempat yang suci ini, tempat yang mulia ini, masjid yang kita cintai ini, untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Ada orang yang oleh Allah tidak dibangunkan. Ada orang yang Allah punya kehendak lain, dan itu rahasia Allah, ya, terbaring, tergolek, ya, di pembaringan tanpa bisa berbuat apa-apa. Apa yang Allah lakukan atas hamba-hambanya tentu saja bukan suatu kezaliman. Tidak. Tapi benar-benar didasarkan pada ilmunya dan juga pada keadilannya. Kadang diberi kesempitan, Allah menghendaki menguji kita, dan atau sebaliknya kadang Allah memberikan kelonggaran yang ternyata juga dalam rangka menguji kita. Rahasianya ada pada Allah. Alhamdulillah di subuh hari ini ya kita bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Dalam pada itu ya, kita juga bisa meneruskan kajian kita pada subuh hari ini. Kajian yang kita pilih untuk kita rutinkan di rumah Allah ini, di tempat yang kita sama-sama banggakan dan cintai ini.
Ikhlas selanjutnya salawat dan juga salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarga beliau, sahabat, kerabat, dan juga buat orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, merdeka dalam arti sebuah negara, suatu bangsa. Dan kemudian nanti merdeka dalam arti untuk kelompok masyarakat, untuk individu. Seperti apa sejatinya yang dikehendaki dengan merdeka itu? Untuk kita bangsa Indonesia, untuk kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukankah sudah memasuki hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Artinya apa? Artinya apa? Kita sudah 76 tahun. 75 tahun berlalu, memasuki ke-76, merdeka. Eh, 76 masuk ke 77 ya. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar merdeka? Sudahkah kita benar-benar merdeka sebagai suatu bangsa? Nanti belum lagi ya, kita sebagai perorangan, kita sebagai hamba Tuhan, sudahkah kita benar-benar merdeka? Ya, mari kita sama-sama bedah, kita sama-sama kaji di kesempatan pengajian kita subuh hari ini. Untuk menjawab pertanyaan, sudahkah kita benar-benar merdeka? Ya tentu kita pahami apa sebenarnya yang dikehendaki dengan merdeka itu bagi sebuah negara, bagi suatu bangsa, nanti bagi seseorang, nanti bagi hamba Tuhan, hamba Allah. Waktu kita memang tidak lama, tapi cukup insya Allah. Ada 32 menit ya, setengah jam lebih 2 menit. Ad-dual al-mustaqillah, ad-dual al-mustaqillah bahasa Arab. Negara-negara yang merdeka disebut ad-dual al-mustaqillah. Istaqalla, yastaqillu, nanti istiqlal. Ada masjid istiqlal, masjid kemerdekaan.
baguslah, banggalah kita punya masjid ya, yang digagas ya, memang yang dicetuskan idenya oleh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Soekarno. Sekalipun agak ya, terlukai juga belakangan ya. Ini yang menggagas mungkin Joko Widodo ini mungkin di terowongan dari masjid ke Istiqlal. Apa urgensinya? Apa urgensinya? Ada terowongan dari Istiqlal ke katedral. Majelis yang dimuliakan oleh Allah itu yang kehendaki dengan ad-dual al-mustaqillah, negara-negara yang merdeka. Lawannya nanti ad-dual al-mustabaddah, negara-negara yang terjajah. Ad-dual al-mustabaddah, negara-negara yang terjajah. Negara-negara yang merdeka dikehendaki adalah negara-negara yang memang terbebas dari segala bentuk penjajahan, dominasi, intervensi, campur tangan pihak-pihak asing, pihak-pihak luar, baik dari sisi ketatanegaraan, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya dan seterusnya. Terbebas dari dominasi, intervensi, campur tangan pihak-pihak asing, pihak-pihak luar terkait hal-hal dimaksud. Artinya adalah kita suatu negara yang memang merdeka, bebas menata, mengatur negaranya sendiri. Kalau begitu kan pertanyaannya, sudahkah sebagai suatu negara untuk kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, benar-benar merdeka, tidak ada sama sekali campur tangan pihak asing, tidak terjajah kita entah secara politik, ekonomi, budaya, dan hal-hal lainnya. Mari kita jawab jujur. Mari kita jawab jujur. Selama kita belum bebas mengatur sendiri negeri kita, maka selama itu sebenarnya kita belum merdeka. Ekonomi terjajah, belum merdeka secara ekonomi. Politik terjajah, belum merdeka secara politik. Budaya terjajah, belum merdeka secara
budaya, sikap, perilaku, adat istiadat, kebiasaan. Karena justru yang berlaku adalah perilaku, kebiasaan, style, gaya hidup orang asing yang diimpor dari asing, yang oleh orang asing diekspor ke kita, maka itu berarti kita belum merdeka. Tidak akan dibantu kalau tidak menuruti keinginan pihak yang membantu. Sebenarnya terjadi. Tidak akan dikasih pinjaman kalau tidak mengikuti kemauan yang memberikan pinjaman. Tidak akan ada investasi kalau tidak mengikuti keinginan pihak yang investasi. Begitu merugikan negara. Untuk dibedakan, kalau tidak merugikan ya lain kan. Begitu merugikan negara. Adanya bantuan, adanya pinjaman lunak, adanya investasi. Maka sebenarnya kita belum merdeka. Dibantu, dikasih pinjaman, nanti tidak bisa mengembalikan. Umpama, kemudian wilayah kita harus dicaplok, kemudian bagian dari NKRI harus terelakkan, kita sebenarnya terjajah. Ini baru pengertian merdeka bagi sebuah negara, bagi suatu bangsa. Sudahkah kita benar-benar merdeka untuk kita negara kesatuan Republik Indonesia, untuk kita suatu bangsa Indonesia? Jawaban jujurnya adalah belum sepenuhnya merdeka. Padahal tidak sebentar ya, sudah 76 tahun. Ya inilah fakta. Ekonomi terjadi, budaya terjadi, politik tata negara terjadi, bongkar pasang gak karu-karuan kebijakan yang dibuat karena ada keinginan pihak-pihak yang memang berkepentingan. Tentu dimaksudkan pihak asing. Berkepentingan pada negara kita, negara Republik Indonesia. Menggiurkan memang negara kita, menggiurkan memang wilayah kita. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa tanpa kerjasama dengan pihak luar.
Kita tidak bisa tanpa kerjasama dengan pihak asing. Iya. Tapi kerjasama bukan berarti nanti akan berujung kita terjadi. Bukan. Kerjasama, ada kemaslahatan, ada kemanfaatan yang oleh pihak yang bekerja sama didapatkan. Bukan sepihak dirugikan, sepihak diuntungkan. Bukan itu kerjasama. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, mari selanjutnya kita lihat merdeka. Nanti tetap tidak bisa dipisahkan ya. Sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara, sebagai person, perorangan, pribadi, dalam timbangan Islam, menurut timbangan Islam. Mari kita lihat kembali ke pengertian penjajahan, terjajah, kemerdekaan, merdeka, penjajahan, dominasi, intervensi, belenggu, sesuatu yang mengikat, yang justru merugikan pihak yang diikat. Kurang lebihnya seperti itu, kan gitu kan? Penjajahan, kemerdekaan, kebebasan untuk menentukan sikap, untuk memilih, untuk berbuat, merdeka. Tapi begitu kita melihat kemerdekaan dalam mizan Islam, dia memang sangat komprehensif, sangat integral, menyeluruh, dan juga sangat prinsipal, sangat memang terkait dengan hal yang benar-benar mendasar bagi manusia. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, Al-Islam yang artinya adalah Al-Islam yang artinya adalah ketundukan, kepatuhan, penyerahan diri, dikehendaki adalah ketundukan, penyerahan diri secara total, ketundukan dan penyerahan diri kepada
sang Khalik, kepada sang pencipta Allah Azza wa Jalla. Dan dengan penyerahan total itulah, dengan penyerahan total itulah, dengan loyalitas total itulah, manusia, entah dia perorangan, entah dia komunitas, benar-benar memerdekakan diri. Bisa menangkap nggak sih? Saya ulangi. Al-Islam yang pengertiannya adalah penyerahan diri, ketundukan, kepatuhan, loyalitas. Dikehendaki adalah ketundukan, penyerahan diri, loyalitas. Manusia sebagai ciptaan sang Khalik Allah Azza wa Jalla kepada sang pencipta tersebut. Ketundukan, kepasrahan, loyalitas seorang hamba terhadap sang Khalik. Itulah sebenarnya kemerdekaan. Atau dengan cara itulah manusia sebenarnya memerdekakan diri. Di titik ini sampai di titik ini bisa jadi manusia belum semuanya memahami, menyerahkan segala urusan kepada Allah, tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kok kita memerdekakan diri? Padahal kita diperintahkan ini, disuruh ini, dilarang itu, dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah? Bukankah? Berarti kita terikat? Bukankah? Berarti kita ada dalam dominasi Tuhan? Jawabannya iya. Bulat ya, udah. Tapi ini tapinya ini yang memang harus dipahami. Tuhan Allah menata, mengatur dengan kuasanya. Ubun-ubun kita pun berada di tangannya. Satu-satunya jiwa kita, ruh kita pun ada di tangannya. Dia tata, dia atur, dia kuasai kita. Jawab jujur. Untuk mencelakakan kita atau untuk menyelamatkan kita? Akhirnya orang yang mau berbicara dengan nurani, orang yang berbicara dengan kefahaman, Allah menata, Allah mengatur.
Allah mendominasi, menguasai seluruh makhluk ciptaannya. Kemaslahatan dan atau kebaikannya bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk ciptaannya. Di mana? Manusia terjajah. Lihat, untuk dibedakan begitu makhluk menguasai makhluk. Begitu suatu bangsa menguasai bangsa yang lain. Melihat perbedaannya, nampak perbedaannya. Begitu suatu bangsa menguasai bangsa yang lain. Yang menguasai memang punya kepentingan. Begitu suatu bangsa menjajah bangsa lain, sang penjajah memang punya kepentingan, dikerok, diperas. Negeri kita dengan kekayaan yang ada untuk kepentingan mereka, maka secara nyata negara yang terjajah, kita yang memang pernah terjajah, bukan main. Sampai 300 tahunan di bawah penjajahan Belanda. Kekayaan kita dikuras. Moral kita dijajah. Kemerdekaan kita dibelenggu. Begitulah kalau yang menjajah, kalau yang menguasai adalah makhluk, adalah manusia. Tapi giliran Allah menguasai, menata, mengatur, Allah tidak berkepentingan. Yang berkepentingan justru adalah makhluk, manusia. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Fatir ayat 15. Sering kita ulang-ulang ayat ini. Ini ayat favorit banget memang. Hei manusia, tidak ada yang dikecualikan. Hei manusia sejagat, kalian itu semuanya butuh Allah, perlu Allah. Tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah tidak punya apa-apa. Sementara Allah yang kalian butuhkan maha kaya. Tidak nyadarkah manusia? Tidak pahamkah manusia? Berhajat kepada Allah, berhajat pertolongannya, berhajat kepada Allah, berhajat petunjuknya, berhajat kepada Allah, berhajat bimbingannya, berhajat kepada Allah, berhajat kemurahannya. Akhirnya oleh Allah di ayat berikutnya, ayat 16, dipertegas, iya sya'yudhibku wa ya'ti bi khalqin jadid. Orang-orang yang tidak tahu diri, asal tahu saja, kalau Allah
berkehendak, Allah lenyapkan. Mau apa? Melihat manusia tidak tahu diri dengan Tuhannya. Ya ampun, Allah tegaskan sekalian, kalau Allah menghendaki, Allah lenyapkan. Mau apa? Kemudian Allah datangkan generasi yang lain yang siap mentaati Dia, yang siap tunduk dan patuh kepadanya. Yang tidak siap dilenyapkan. Kalau Allah berkehendak, ya selesai. Tapi Allah selalu memberi tempo. Allah selalu memberi kesempatan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil rabbana atihim dhi'fain minal azab wal anhum la'nan kabira. 66 67 68 Al-Ahzab surah 33 Al-Ahzab surah 33 ayat 66 67 68. Coba apa kata Allah? Sudah pernah disampaikan ayat ini. Di saat manusia dibolak-balik di neraka, mereka mengatakan, coba dulu kalau yang kita taati hanya Allah dan Rasulnya. Coba dulu kalau yang kita taati hanya Allah dan Rasulnya. Kita tidak akan bernasib seperti ini. Kita tidak akan apes seperti ini. Ada dalam siksa api neraka. Wa qalu ya laitana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Wahai Tuhan, kami selagi di dunia mentaati pemimpin-pemimpin kami yang enggak benar, mentaati penguasa-penguasa yang enggak benar, sehingga kami tersesat. Fa'adalluna as-sabil, sehingga mereka menyesatkan kami. Rabbana atihim dhi'fain minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, ya Tuhan kami, siksa mereka 2 kali lipat. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang tiada taraknya. Yang manut tidak pernah cukup alasan. Dia kan pemimpin kita. Ya kalau tahu salah, masa diikuti? Tidak cukup alasan untuk kemudian tidak menolak, menantang. Tidak benar, tolak, tantang. Kalau mau selamat. Tapi begitu manut saja, padahal tak mudah beresnya, ya kebagianlah yang mengajak, yang dijerumuskan kita 2 kali lipat azabnya, 2 kali lipat siksanya. Makanya kadang-kadang manusia ini kayaknya pinter tapi enggak juga. Ya kita bisa apa? Kita kan bawa nanti dulu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita dianugerahi akal. Gunakan akal.
Majelis yang dimuliakan oleh Allah, simpulnya kalau demikian, bahwa yang dikehendaki dengan suatu negara sebagai negara yang merdeka, yang dikehendaki dengan suatu kelompok masyarakat sebagai kelompok yang merdeka, dan kemudian juga yang dikehendaki dengan person perorangan yang memang merdeka, benar-benar merdeka, adalah yang memang benar-benar loyalitasnya hanya ditujukan kepada Allah. Tidak kemudian dipahami, mana sih ada orang yang tidak berkekurangan, mana sih ada orang yang bisa sepenuhnya mentaati apa-apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Kita iakan, memang tidak ada manusia yang sempurna, kita iakan itu. Tapi untuk dibedakan dengan pengingkar, untuk dibedakan iman dengan kekafiran. Begitu orang tidak percaya, orang ingkar, orang kafir, saya kadang mengistilahkan tidak punya modal. Apa modal apa? Tidak ada modalnya. Orang kafir ingkar, tapi begitu iman, dia sudah memiliki suatu garansi, ada modal. Kekurangan, ketidaksempurnaan, nanti keadilan Allah yang Allah akan berlakukan. Gitu cara memahami agama. Orang melakukan sesuatu pelanggaran bukan sengaja menginjak-injak kebenaran di satu pihak, di pihak lain orang melakukan pelanggaran karena memang kelemahan manusia, ada keterbatasan manusia, tanpa dia mengingkarinya tentu berbeda, tidak bisa disamakan, tidak bisa disamakan. Maka itulah adalah yang namanya ampunan, adalah yang namanya istighfar, adalah yang namanya dosa maksiat. Tapi kalau kekafiran, udah tidak ada sedikit pun kebaikan. Saya kira kita cukupkan untuk subuh hari ini, sudah terlampaui 2 menit. Ya, mudah-mudahan sudah pesan intinya, mudah-mudahan sudah didapat. Apa yang dikehendaki dengan merdeka. Sudahkah kita merdeka sebagai sebuah bangsa, sebagai manusia? Jawabannya terpulang kepada kita masih makasih dan maaf. Mari kita cukupkan untuk subuh hari ini, memenuhi permintaan takmir masjid. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan yang ada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.